Yang pertama, nasi. Dokter mah yang bener aja. Aku tiap hari juga makan nasi. Yang perlu ditekankan di sini adalah nasi hangat. Kenapa? Karena nasi hangat itu punya 250 hingga 300 kalori. Dengan mendinginkan nasi, itu bisa menurunkan 40 sampai 50% kalori. Jadi semakin lama nasi dibiarkan dingin, akan semakin meningkatkan kadar serat pada nasi sehingga kalorinya berkurang nih teman-teman. Makanya untuk memaksimalkan jumlah kalori pada nasi, harus diusahakan makan nasi lagi hangat-hangatnya. Satu piring nasi sendiri kalau beli di warung itu sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah ya. Kalau masak sendiri 5 kilo itu bisa 55 sampai 60.000. Opsi yang paling bagus untuk meningkatkan berat badan. Yang kedua, tunggu dulu. Terima kasih banyak untuk Wek Herba yang sudah mempersembahkan video edukasi ini kepada teman-teman. Yang kedua, roti tawar. Satu lembar roti tawar itu mengandung sekitar 90 sampai 110 kalori. Nah, jika pagi aja kalian sarapan 4 lembar roti tawar, itu bisa masuk sekitar 300 sampai 400 kalori. Apalagi rotinya ditambah selai coklat, keju, telur, selai stroberi. Wah, sekali makan bisa langsung masuk 400 sampai 600 kalori nih. 10 lembar roti tawar biasa itu biasa dijual 5.000 sampai 10.000 rupiah ya. Kalian bisa membagi 10 roti tawar itu untuk dikonsumsi selama sehari. Bisa meningkatkan asupan kalori untuk meningkatkan berat badan. Yang ketiga, kentang dan ubi manis. Kentang dan ubi manis cukup mudah dan murah ditemukan di pasar tradisional. Rata-rata kentang itu sekitar 10 sampai 12.000 rupiah. Kalau ubi itu sekitar 12 sampai 15.000 tergantung daerahnya ya. Nah, untuk mendapatkan kalori yang tinggi, kentang bisa diolah dengan cara digoreng, dibuat perkedel, dicampur telur maupun daging, serta diberi bumbu-bumbu lain, sehingga bisa menambah berat badan pada tubuh. Yang keempat, telur. Yaps! Telur termasuk sumber protein yang mudah disimpan dan didapatkan. Dalam satu butir telur terdapat 67-70 kalori dengan 5 gram lemak dan 7 gram protein rata-rata. Nah, sarapan dengan satu piring nasi ditambah 3 butir telur, itu sudah mendapatkan rata-rata sekitar 600-700 kalori. Selain itu, putih telur itu punya nilai penyerapan protein yang lebih tinggi, sehingga sangat bagus sekali untuk membentuk otot kita. Jadi, jika kalian hanya ingin menambah berat badan, bisa langsung mengkonsumsi telur utuh. Karena kuning telur tinggi akan lemak ya. Namun untuk menambah massa otot, maka yang dikonsumsi putih telurnya saja untuk mempercepat penambahan protein pada tubuh. 1 kg telur sendiri itu harganya naik turun ya tergantung musim. Tapi rata-rata sekitar 22 sampai 28.000. 1 kilo itu kita bisa dapat sekitar ya rata-rata 12 sampai 16 telur ya. Jika sehari mengkonsumsi 3 telur, 1 kg bisa digunakan selama kurang lebih 5 sampai 1 minggu. Lumayan hemat kan? Yang kelima, daging ayam. Nah, daging ayam itu paling tinggi kalorinya di bagian paha, terutama paha atas dan paha bawah. Enak banget nih. Ini mengandung sekitar 170 kalori dengan 8 gram lemak dan 24 gram protein. Sebenarnya lebih tinggi protein dan lemak daging sapi ya. Namun jika dibandingkan dengan harga, jadi rata-rata 1 kg sapi kita bisa dapat 3 sampai 4 kg ayam. Ya toh, jika dibandingkan ini maka lebih tinggi kadar protein ayam dengan harga yang sama. Yang keenam, susu utuh, susu sapi murni ya. Itu tinggi akan lemak. Kalian bisa lihat
Dari saat memasak, merebus susu itu biasanya di bagian atasnya akan ada warna-warna kuning atau ada lapisan lemaknya itu. Nah, itu bagus banget untuk meningkatkan berat badan. Rata-rata 1 liternya sekitar 12.000 sampai 15.000 rupiah, tergantung daerah juga. Bisa dibagi menjadi 2 dan dikonsumsi setiap malam ya. Tapi lebih bagus lagi susu kambing. Kenapa? Karena susu kambing ini kaya akan asam lemak rantai menengah atau MCT yang dapat memberikan energi lebih efisien dan proteinnya lebih mudah diserap oleh tubuh daripada susu hewani lainnya. Ukuran lemak dari susu kambing itu hanya 1/3 dari susu sapi. Ibaratnya susu kambing ini hanya perlu waktu 15-20 menit untuk dicerna oleh tubuh kita, sedangkan susu sapi itu perlu waktu 3-4 jam baru bisa dicerna oleh tubuh kita. Jadi jika kalian sering kembung gitu kan ya minum susu sapi, bisa dicoba untuk mengganti dengan susu kambing untuk membantu meningkatkan berat badan. Yang ketujuh, selai kacang. Ya, selai kacang selain tinggi kalori, juga tinggi protein dan lemak yang bagus untuk menambah berat badan nih. 100 gram selai kacang rata-rata mengandung 500-600 gram kalori. Nah, selai kacang ini bisa ditambahkan pada roti maupun dicemilin saat malam hari. Nah, tipsnya beli selai kacang yang kiloan, yang biasa buat kue ya. Jangan beli yang di supermarket yang udah botol kaca, jelas mahal. Rata-rata kalau yang kiloan itu sekitar 60-70 ribu per kilo. Ini bagus buat cemilan penambah berat badan bagi tubuh. Yang ke-8, pisang. Ya, pisang ini adalah buah yang cukup murah ya di pasar Indonesia. Biasanya satu tandan berisi antara 12 sampai 16 buah pisang, itu dihargai sekitar 20.000 sampai 30.000 rupiah. Satu pisang kalorinya sekitar 90 sampai 100 kalori. Menyediakan sekitar 30 gram karbohidrat. Nah, pisang juga bisa membantu memperlancar pencernaan kita nih. Apalagi menurunkan resiko asam lambung. Pisang juga paling enak diolah dengan berbagai jenis. Pisang rebus, pisang goreng, lemper pisang, kolak pisang, dan berbagai jenis variasi pisang tinggi kalori lainnya untuk menambah berat badan. Yang ke-9, kurma. Ya, satu buah kurma mengandung sekitar 50 sampai 200 kalori. Wow, nyemil kurma setiap pagi, siang maupun malam hari bisa menjadi opsi bagus untuk meningkatkan berat badan. Dengan catatan ya, kalian nggak ada resiko diabetes atau gula darah tinggi karena kurma termasuk makanan yang manis dan bisa meningkatkan gula darah ya. Pilih kurma yang harganya murah ya, rata-rata sekitar 30-50 ribu rupiah untuk menemani cemilan di pagi, siang maupun malam hari sebagai opsi penambah berat badan yang murah. Daun kelor. Daun kelor sendiri secara ilmiah dapat membantu mengatasi Kekurangan gizi kronis atau stunting pada anak-anak. Jadi dengan rutin mengkonsumsi daun kelor ataupun ekstrak kelor setiap harinya itu bisa meningkatkan asupan nutrisi, vitamin C, vitamin A, kalium, kalsium, zat besi, maupun meningkatkan nafsu makan pada anak-anak maupun pada orang dewasa untuk mempercepat proses penambahan berat badan nih. Dan yang terakhir adalah temulawak. Temulawak mengandung zat aktif yang disebut kurkumin. Ya, temulawak ini bisa membantu mempercepat proses pengosongan lambung maupun usus dan menekan produksi hormon leptin atau rasa kenyang. Jadi ini bisa meningkatkan rasa lapar pada tubuh. Ketika kita lapar, akhirnya kita otomatis makan. Semakin sering kita makan, akan semakin mempercepat peningkatan berat badan pada tubuh nih. Nah, temulawak sendiri bisa kalian dapatkan dengan murah di pasar-pasar tradisional. Biasanya 1 kilo itu cukup 7.000 sampai 10.000 rupiah ya. Nah, temulawak sendiri bisa dibuat jamu, ekstrak temulawak, ataupun dicampur dengan makanan dan susu untuk membantu meningkatkan nafsu makan sehingga berat badan kalian bertambah dengan optimal nih. Nah, sebenarnya masih banyak makanan lain yang membantu meningkatkan berat badan ya. Namun memakan makanan olahan itu bisa meningkatkan resiko penyakit lain yang membahayakan pada tubuh nih teman-teman. Dan
kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!